Pemirsa Intens Investigasi. Kasus donasi yang menyeret nama Agus Salim, pria yang disiram air keras oleh rekan kerjanya dengan sang YouTuber Novianti Pratiwi, tampaknya bergerak secara membabi buta. Bagaimana tidak, pasca menggelar acara jumpa wartawan yang diadakan Novi pada Senin 28 Oktober lalu, sepertinya menimbulkan polemik baru dan memancing reaksi netizen dan juga peramal Denny Darko. Di konten media sosialnya, ia pun mengatakan apa yang diungkapkan selama ini oleh Novi seakan memojokkan Agus. Padahal kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan secara diam-diam tanpa diketahui netizen. Dan benarkah menurut Denny Darko, jika melibatkan netizen adalah tindakan yang salah, bahkan bisa menimbulkan ketidakseimbangan informasi? Benarkah juga dampak dari ketidakseimbangan informasi itulah yang membuat Agus pun akhirnya dibully? Lantas, bagaimana pendapat Denny Darko mengenai informasi yang seimbang itu? Tak hanya itu, Denny Darko pun juga mengungkapkan jika ia siap membela Agus meski dirinya menyadari akan dihujat oleh netizen. Dan saat menyoroti Novi yang menangis saat konferensi pers, Denny Darko juga memberikan responnya. Lantas, seperti apakah tanggapannya? Dan benarkah menurutnya hingga kini Novi pun merasa selalu benar dan tidak menyadari kesalahannya? Dan bagaimana juga komentar perihal Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus? Apakah ia setuju dengan apa yang dilakukan Farhad Abbas kepada Agus selama ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perselisihan antara Agus dan Novi pasca penggalangan dana kini seperti bola liar dan mulai melebar kemana-mana. Bahkan tidak sedikit para konten kreator memanfaatkan kasus Agus dan Novi untuk dijadikan bahan konten. Seperti yang dilakukan peramal Denny Darko di konten media sosialnya, di mana ia terlihat berpihak kepada Agus. Dan demi membela Agus, ia pun juga siap dibully oleh netizen. Konten Novi terkait Agus yang viral tersebut pada akhirnya mendapatkan respon dari Denny Darko. Dan ia pun mengatakan apa yang diungkapkan selama ini oleh Novi seakan memojokkan Agus. Padahal kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan secara diam-diam tanpa diketahui netizen. Justru dengan melibatkan netizen, menurut Denny Darko adalah tindakan yang salah dan menimbulkan ketidakseimbangan informasi sehingga membuat Agus dibully. Di sini betul saya ingin membela Agus karena terjadi ketidakseimbangan informasi. Novi lewat konten di kanal YouTube dan Instagramnya berulang kali berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah, tapi di sisi yang lain seakan-akan memojokkan Agus dan mempertanyakan penggunaan uang yang dilakukan oleh Agus dan keluarganya ini tadi. Dan itulah yang menimbulkan gelombang kebencian selama ini. Beritanya tidak seimbang. Nah, perkaranya di sini adalah karena penonton atau netizen dilibatkan di sini. Yang melibatkan adalah Novi. Novi ini yang mohon juga dikutip di sini bahwa saya sangat menghormati, kagum, sangat memuji, dan juga saya salut atas apa yang dilakukannya. Dia orang yang baik, tapi bukan berarti kalau dia baik terus semua apa yang dilakukannya selalu benar. Apa yang dilakukan Novi dengan mengupload konten saat berinteraksi dengan Agus Agus dan keluarga ya, yang terus kemudian di sini itu terkesan ya, atau orang ini melihatnya jadi seperti menyudutkan Agus walaupun tidak disengaja. Itu yang membuat semua hal ini jadi bergulir menjadi liar kemana-mana. Mungkin kalaupun ternyata mereka ini juga ada kaget menerima uang sebesar itu, sehingga saat mereka melakukan sesuatu yang mungkin pantas atau tidak,
Ini terus kemudian menjadi seperti disuntik oleh steroid, jadi seakan-akan dibesar-besarkan, orang akhirnya membicarakan dan membuli dia. Kemarin pun juga mengadakan konferensi pers yang akhirnya malah semakin, kalau menurut saya, memojokkan Agus gitu. Yang padahal yang dibicarakan ini adalah sesuatu yang kalau saya kira seharusnya dibahas itu secara senyap. Denny Darko juga memberikan penjelasan akan maksud ketidakseimbangan informasi dari konten-konten yang dibuat oleh Novi, meskipun maksud dari tujuan konten tersebut adalah baik. Namun, hal tersebut membuat Agus akhirnya dibully oleh netizen. Karena seolah Novi menghakimi Agus dan membawa masalah yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan masalah donasi. Ia bahkan menyebut Novi bisa bertambah tinggi tanpa harus merendahkan Agus. Dan yang paling penting, menurut Denny Darko, ia meminta netizen untuk berhenti menghujat Agus karena dalam pandangannya, Agus pun tidak mengetahui apa kesalahannya. Jadi saya sih merasa bahwa yang dilakukan Teh Novi dengan membuat konten, yang mana di konten tersebut itu dia melakukan, dia menunjukkan kecurigaan, kemudian dia, guys, tahu nggak? Nah itu kan kayak ngomong ke sosial media untuk dihakimi gitu loh, yang kalau menurut saya Teh Novi ini dengan semua kebaikannya jangan terus kemudian karena hal ini ya akhirnya jadi mencederai dan menjadikan orang lain jadi korban. Apakah Agusnya ini cukup suci untuk dibela? Ya enggak juga. Dia ternyata problematik di tempat kerja dan itu kan nggak ada hubungannya sama kasus ini. Tinggi dan semakin tinggi tanpa harus merendahkan Agus, sengaja atau tidak. Itu yang ingin saya sampaikan. Kita nggak usah ngomongin masalah itu. Anggap aja Agus salah. Apa yang dilakukan ini nggak sepantasnya sehingga Agus harus menerima deraan bulian yang sampai seperti ini. Coba kalian yang masih menulis dia pantas, dipikir lagi deh. Dia baru saja buta, tiba-tiba nggak bisa lihat, nggak punya uang, nggak tahu kehidupan ke depannya akan seperti apa, umurnya masih panjang. Coba kalau kalian jadi Agus akan seperti apa? Saya harap ini semua selesai di sini, dan paling penting di sini adalah mohon untuk netizen jangan membuli Agus karena dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Sebelumnya, tangis Novi pun pecah ketika muncul di hadapan rekan media pada 28 Oktober 2024 lalu. Ia pun menanggapi tudingan pihak Agus seputar kisru donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim belakangan ini yang berujung pada beberapa laporan polisi atas dirinya oleh pihak Agus. Sembari berderai air mata, Novi pun mengungkapkan niat baiknya yang masih sama sejak awal, yaitu untuk menjaga amanah uang donasi milik Agus. Karena tujuan uang donasi tersebut untuk dimanfaatkan pengobatan mata Agus. Bahkan, Novi juga mengungkapkan bahwa dirinya masih menyimpan uang tersebut untuk keperluan pengobatan mata Agus. Melihat tangisan Novi itu, Denny Darko pun sangat menyayangkannya. Karena menurutnya, saat Novi menggelar konferensi pers itu, ia belum menyadari kesalahannya dan tetap merasa ia berada di pihak yang benar. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang nggak saya kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Kalau aku pribadi sih, dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya sesuai dengan rencana tindakan awal. Sekali lagi, semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harusnya dijalani. Itu aja. Jadi kalau menurut saya seharusnya kemarin tuh saya pikir Teh Novi akan preskon dengan mengatakan bahwa oke, Agus saya maafkan, saya tidak akan menuntut balik. Mungkin kondisi musibah dan tragedi yang terjadi membuat Agus bersikap dan bersifat seperti itu, dan semua ini adalah sebuah kesalahpahaman. Uangnya saya akan serahkan ke tengah, misalkan ke pihak Denny Sumargo, atau saya
tertempatkan di sebuah rekening, silahkan mau siapa yang akan mengambil. Tapi saya harap ini semua selesai di sini. Saya pun mengira bahwa Teh Novi di sini itu belum menyadari kesalahan yang dia lakukan. Dia tuh masih tetap merasa bahwa dirinya ini berbuat baik kok dibalas seperti ini. Dan tangisannya memang nyata, real, sedih. Yaitu yang saya juga membuat saya jadi sedih adalah dia seharusnya tahu bahwa kalau dia di sini dia menangis, tapi mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf. Dia menangis, tapi sambil dia menangis, followersnya naik, AdSense-nya naik, orang yang mau nyumbang ke yayasannya pasti semakin naik, semuanya akan baik buat Teh Novi. Agus apa kabar? Dia buru-buru keluar rumah. Semua orang seluruh dunia membicarakan dia gitu loh. Sedangkan terkait Farah Tabas menjadi lawyer Agus, bagi Denny Darko hal tersebut adalah hal positif karena sudah bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun karena Farhat memang terkenal sebagai lawyer yang ofensif karena suka meluap-luap, ada kemungkinan bisa menjadi blunder. Tapi menurut Denny Darko, Farah Tabas tidak bisa disalahkan karena sebagai kuasa hukum, ia pun akan memberikan hal yang terbaik bagi kliennya Agus. Makin kisruh saat Agus bertemu dengan Bang Farhat Abbas dan ya apa mau dikata, apa yang disampaikan Bang Farhat ini banyak benarnya, maka menjadi sulit untuk saya saat memulai membahas kasus ini. Sebenarnya gelombang terbesar juga itu muncul setelah menuntut itu tadi. Tapi ya saya nggak bisa salahkan karena sebagai seorang advokat bisa saja ini diminta oleh keluarga Agus yang juga nggak ngerti hukum mungkin. Nah sebagai advokat kan ya sama kayak desainer, sama seperti tukang desainer baju ya sudah, kalau memang dipesannya ini ya dia bikinkan. Mungkin memberikan advice tapi ya sudah, itu yang dilakukan. Dan sebenarnya positif sih kalau seandainya nggak posisinya ruwet seperti ini adalah memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat bahwasanya uang itu kalau sudah ditransfer dia itu punya pemilik rekening. Bahkan bank aja kalau salah transfer itu nggak bisa meminta balik karena itu sudah punya si tapi ya nggak bisa kita persalahkan gitu. Cuman ya Bang Farhat kan memang terkenal seperti itu ya, meluap-luap dan kadang-kadang terdengar seperti lebih ke ofensif dibandingkan defensif seperti itu. Tapi ya ini satu hal yang saya kira ya sudah terjadi. Tapi tetap mau Agus, istrinya Wawa, bapak ibunya Agus, atau adiknya Wawa ya, atau siapapun ponakannya, mau Bang Farhat, mau ratusan pengacara, hanya satu orang yang bisa menyelesaikan ini, Teh Novi. Tak hanya Denny Darko yang mensupport Farah Tabas, tapi juga sebaliknya. Benarkah menurut Farah Tabas, Denny Darko adalah sosok pembela kaum lemah? Benarkah Farah Tabas juga memberikan respon positif untuk konten Denny Darko terkait masalah Agus dan Novi yang viral itu? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Pemirsa Intens investigasi terus memicu kehebohan dan bahkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di antaranya ada yang membela Novi dan tidak sedikit pula yang menyatakan sikapnya untuk membela Agus. Salah satunya adalah Denny Darko. Dan di tengah kehebohan ini, Farah Tabas selaku kuasa hukum Agus juga angkat bicara terkait konten yang dibuat oleh Denny Darko yang viral tersebut. Ia pun langsung memberikan respon positif, bahkan Farah Tabas pun sampai mengucapkan terima kasih karena menurutnya apa yang diungkapkan Denny Darko merupakan bagian dari pembela kaum lemah. Hingga ia menyebut jika Denny Darko sebagai pembela kaum lemah jauh di atas dirinya yang juga suka membela kaum lemah.
Selain itu, Farhad Abbas juga menantang para lawyer yang bergabung dalam grup Yayasan Novi untuk berhadapan langsung dengan dirinya dan juga tim pembela kaum lemah Agus Salim. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sudah muncul ya pemikir besar, pemikir bijaksana yang ikut dengan pikiran-pikiran dan pembela kaum lemah Farhad Abbas dan kawan-kawan. Jadi sudah saya perhitungkan kok. Seandainya orang mengerti, bisa melihat ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna, saya pikir nggak ada persoalan. Ya, kan sudah dikatakan bicara moral gitu. Kalau manusia yang baik itu dia mengerti gitu menghadapi orang buta, tapi karena manusia jahat dan penjahat, ya mau dibilang itu orang buta pun dia tetap, ibaratnya kalaupun ada orang buta yang Agus ini di kebakaran gitu, dia nggak tolong nih Agus, dia tolong malah dihujat-hujat sama dia. Inilah kejahatan yang saya lihat yang dialami Agus saat ini gitu. Saya ini greget banget nih sama lawan-lawan saya saat ini. Saya menantang dan saya minta seluruh pengacara-pengacara pintar Indonesia, silakan kalau kalian berani gabung lawan kami di grup yayasan, gabunglah dengan lawyer-lawyer itu. Saya siap menghadapi kalian. Tunjukkan bahwa kalian memilih siapa, memilih pembela kaum lemah, membela Agus yang buta, atau memilih orang-orang yang menghujat dan mempermalukan Agus yang menguasai uangnya. Saya mau tantang, saya mau lihat sebanyak apa jadikan ini ladang pahala untuk membela Agus dibanding kalian menghujat. Dan saya minta seluruh pengacara Indonesia yang memiliki tingkat kepedulian tinggi, tingkat kemanusiaan yang luar biasa, yang memiliki semangat sosial dan solidaritas serta semangat gotong royong. Janganlah kalian berada di pihak atau di tempat yang orang selalu bilang kita tuh pengacara asal berada di semua tempat. Ya membela, bela aja kliennya. Tapi ini sudah mengejek semua gitu. Bagi Farhad Abbas, sikap orang-orang seperti Denny Darko dan Tengku Zanzabela adalah orang setengah dewa karena mereka sudah tahu setelah Farhad Abbas memutuskan membela Agus, ia pun justru dibully habis-habisan oleh netizen. Tetapi Denny Darko dan Tengku Zanzabela seakan tidak peduli jika dirinya dibully netizen dengan tetap menjadi pembela Agus. Hingga Farhad Abbas pun yakin keputusan Denny Darko dan Tengku Zanzabela untuk membela Agus merupakan keputusan orang pintar dan idealis yang ingin membela kaum yang lemah. Aku udah pelajari sosok Denny Darko, Zanzabela itu saya tahu dia orang pintar sama mereka. Yang lu bayar bela yayasan, nggak mau dia bela orangnya. Ini Agus nggak ada uang buta, dihajar, dibela sama dia. Itu model mereka itu begitu. Dan idealis kok. Saya ketika mereka bilang salam cium tangan buat kalian, Farhad Abbas. Kalau Farhad mengaku pembela kaum lemah, bagi saya mereka lebih hebat dan lebih membela dibanding saya. Jadi saya udah merasa luar biasa membela kaum lemah, tapi bagi saya memandang mereka lebih hebat dalam membela Agus dibanding saya. Lantas benarkah di tengah rasa salutnya kepada orang yang sudah membela Agus, Farhad Abbas pun menyebut para lawyer pembela Novi adalah lawyer yang egois dan tidak memiliki tenggang rasa. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Saat dijumpai di kediamannya,
Farah Tabas pun juga menegaskan jika ia semakin mantap untuk tidak mau lagi berteman dengan lawyer-lawyer yang kini sudah bergabung dalam lawyer group yayasan milik Novi. Farah Tabas juga memberikan penilaian jika para lawyer tersebut merupakan lawyer-lawyer yang egois dan tidak memiliki tenggang rasa karena mereka tidak memilih untuk membela kaum yang lemah. Bahkan yang mengejutkannya lagi, Farah Tabas mengaku kenal kepada para lawyer yang awalnya membela Agus tapi akhirnya pun membelok untuk memilih membela Novi. Dan dengan yakin, Farah Tabas pun juga menegaskan kalau para lawyer yang kini berpihak pada Novi tidak akan menang melawan dirinya. Itu kan orang yang kita kenal. Orang-orang yang pernah mau minta tolong, yang pernah ayo hajar Novi, tiba-tiba dia berubah, ada WA-nya sama saya. Hajar Novi, jangan kasih kendor. Tiba-tiba dia membela sana kan. Ada juga di kita, hajar Novi, tiba-tiba di sana gabung, di sana ada juga yang gitu. Saya bilang udahlah, kalau mas saya itu pengkhianat, sebelum saya usir mundur aja. Jadi mereka ini udah jadi pengecara ngelawan kita dulu, peradilan, lawan jaksa. Boy, sebenarnya bukan lawan jaksa, ngelawan putusan kasasi gitu. Dia menggugat lawan Kapolri, nggak ada hubungannya, Kapolri digugat gitu. Terus lu menjadi pengacara Novi lawan gue, ya kalah lu, nggak bakal menang lu sama gue. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.